Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang software magnet, yakni tentang input dan output. Bagaimana pada program yang lainnya dalam bahasa magnet jika disediakan program input output. Jadi di magnet juga tersedia fasilitas input dan output bagaimana daya atau umumnya jika berada pada program yang lainnya, misalnya C++, Java juga menyediakan input dan outputnya. Kemudian kita di sini akan membuat input dan output secara langsung di command window. Jadi program ini akan kita coba di jendela command window, dan tentu saja apa yang kita coba di jendela command window juga berlaku ketika kita menggunakannya di jendela editor. Dan langsung saja kita contoh, kita praktekkan pada software magnetnya. Kita hapus terlebih dahulu layarnya, kita bersihkan layarnya dengan menggunakan perintah clear, kemudian CLC. Kemudian dalam menggunakan input, kita harus menentukan satu variabel terlebih dahulu agar nanti apa yang diinput tersimpan ke dalam satu variabel. Oke, jadi ketika variabel itu kita panggilkan, maka akan menampilkan apa yang kita input pada variabel tersebut. Misalnya kita namakan var input 1, kemudian kita buat sama dengan, nah untuk var input kita harus menyediakan atau membuat terlebih dahulu setelah sama dengan itu ialah kata kunci yaitu input. Oke, seperti ini. Jika dalam bahasa lain mungkin bahasa C++ bisa cin, kemudian seperti itu ya. Kemudian namun pada software magnet ini kita menggunakan cukup kata input saja seperti itu. Lalu kita buka kurung, tutup kurung. Di dalam kurung ini kita buat tanda kutip. Kemudian di sini adalah pesan yang ingin hendak kita sampaikan kepada user. Apa sih yang ingin kita data yang mesti kita input sesuai dengan program yang akan kita buat. Jika misalnya program inputnya berbentuk string, maka kita meminta kepada user untuk menginput string. Namun jika kita menggunakan integer atau bilangan positif dan bilangan negatif atau maupun boolean 0101, maka di sini kita bisa menampilkan pesannya itu dengan menggunakan tanda kutip. Kita buat misalnya silakan masukkan angka seperti itu. Kemudian kita akan enter. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan pesan silakan masukkan angka seperti itu. Namun jika kita masukkan angka seperti misalnya 23, maka var input 1 sama dengan 23. Nah, proses ini sama saja jika kita deklarasikan secara langsung var inputnya seperti ini. Misalnya kita buat var input 2 sama dengan 3 seperti itu. Nah, proses tampilannya var input 1 sama dengan var input 2, namun var input 2 cara mendeklarasikannya secara langsung, sedangkan di var input 1 kita menggunakan program atau script kode input dengan menampilkan pesan terlebih dahulu. Misalnya kita buat seperti ini, silakan masukkan angka, kita dimasukkan di sini, kemudian baru var input 1 menyimpan nilai apa yang kita inputkan atau yang kita masukkan. Oke, lalu jika kita ingin membuat outputnya, saya rasa untuk inputnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam outputnya. Jadi bagaimana output dalam software magnet, kita bisa gunakan perintah display. Display misalnya seperti ini, display di DSP, kemudian sama seperti sebelumnya kita buat pesan seperti ini. Kemudian kita buat ini nilai variabel, ini nilai input Anda seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tampilkan var dan input 1. Oke, kemudian untuk membuat lebih dari satu parameter pada perintah display, kita mesti menggunakan tanda kurung siku. Kemudian jika parameter yang dimasukkan itu
bernilai integer atau double atau port yang lainnya selain dari string, maka kita harus konversi nilai yang angka tersebut ke dalam string. Oke, caranya kita bisa menggunakan perintah num2str. Ini bermakna kita akan mengkonversi nilai var input 1 menjadi string. Oke, sehingga angka tadi yang double bisa dimasukkan atau bisa dibaca oleh fungsi display. Oke, seperti itu. Nah, ini nilai input Anda 23, kurang lebih seperti itu dalam menampilkan hasil input pada yang kita input pada software magnet. Ada cara yang kedua dalam menampilkan nilai dalam software magnet. Yang pertama itu seperti yang kita contoh pada sebelumnya, ini kita menggunakan fungsi display. Kita bisa juga menggunakan instruksi format seperti fprintf. Nah, kita akan coba misalnya fprintf, kemudian buka kurung tutup kurung, kita buat ini nilai var input 1 sama dengan seperti itu. Kemudian dengan format ini kita bisa menggunakan tanda %G untuk memasukkan angkanya, seperti itu. Kemudian kita buat di sini var input 1. Oke. Nah, jadi dalam software MATLAB seperti sebelumnya, ketika kita menggunakan perintah display, maka kita mesti menggunakan atau mengkonversi nilai dari suatu angka atau double atau float atau maupun integer long seperti itu. Kita mesti rubah menjadi string terlebih dahulu agar bisa dibaca oleh fungsi display. Sedangkan dengan menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan input yang kita inginkan, tidak perlu menggunakan konversi, namun ini kita menggunakan perintah %G. Oke, seperti itu dalam menggunakan perintah input dan output pada software MATLAB. Saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran tentang software MATLAB pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.